Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu peristiwa di mana manusia atau para rasul itu berhadapan dengan amukan alam, berhadapan dengan fenomena alam, di mana tadi di situ digambarkan tadi ombak yang dahsyat, taufan yang dahsyat dan ombak. Tentu konteks dalam hal ini adalah dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya menyeberang atau mereka hendak ke seberang. Jadi dalam perjalanan itu tiba-tiba perahu itu berhadapan dengan itu tadi, dengan fenomena alam yang dahsyat di mana terjadi taufan dan ombak yang begitu kuat, yang tentunya ketika berhadapan dengan manusia, manusia tentu berada dalam situasi tidak berdaya Manusia membutuhkan kehadiran kekuatan yang lebih kuat untuk bisa mengkondisikan situasi yang terjadi. Jadi dalam situasi itu, dalam peristiwa itu, tentu para murid panik dan takut takutnya tentu karena kekuatan angin dan taufan itu yang melebihi kekuatan mereka. Takut-takut nanti perahu itu tenggelam dan tentu akan membahayakan mereka semua. Nah, dalam situasi seperti itu, malah Yesus sedang tidur, dikatakan tadi Dan pada saat itu, para murid memanggil dia. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Artinya Yesus, para murid itu membangunkan Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus pun bangun, lalu kemudian menghardik angin itu dan ombak itu. Maka angin itu pun dan danau menjadi teduh sekali, seperti sedia kala. Lalu pernyataan Tuhan kemudian, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan ekspresi orang-orang pun mereka pun bingung dan bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekiranya ada 2 poin penting. Yang pertama yang perlu disampaikan, direfleksikan Pertama, apakah Yesus tidur saat itu? Sebenarnya tidak. Yesus tidak tidur. Dia tetap berjaga bersama para murid Dalam hal itu, Yesus mungkin ingin mencoba sejauh mana para murid itu mengandalkan Tuhan di tengah situasi itu. Ketika para murid berjuang sendiri untuk menghadapi tantangan itu, menghadapi
taufan yang begitu kuat dan danau yang ombaknya begitu dahsyat ya, mereka tak mampu lagi. Di situ pun Yesus ya menantikan suara dari mereka ya, menantikan Allah terlibat dalam situasi seperti itu, dalam persoalan mereka hadapi. Nah, syukurlah mereka pun memanggil Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, Yesus pun, apa yang terjadi? Yesus pun bangun. Reaksi Yesus ya bangun. Ketika Yesus mendengar doa mereka, mendengar jeritan mereka, dia bangun, lalu kemudian Yesus pun menghardik danau itu dan angin itu. Maka tenanglah mereka semua. Dan di sisi lain, Yesus pun mengatakan, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Mungkin di situ mau mengatakan bahwa seharusnya mereka tidak perlu takut ya, kalau mereka tuh sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh bisa melakukan sesuatu ya. Ya, kalau roh jahat bisa diusir, apalagi yang ini. Nanti kan di situ mungkin masih ada persoalan dengan para murid. Nanti iman mereka itu masih lemah ya, masih belum begitu kuat ya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan ya, menerima Yesus sebagai Allah yang benar-benar nyata, yang sudah berkarya dalam kehidupan nyata. Sehingga dalam posisi itu ya Yesus pun menegur mereka sebenarnya, sampai sejauh mana kalian tinggal bersama saya hingga imanmu itu muncul gitu. Lalu kemudian yang kedua teman-teman saudara-saudara, refleksi kita adalah sebenarnya di situ menunjukkan bagaimana diri Yesus sebagai Allah ya. Kealahan Yesus ditunjukkan di situ. Itu tadi ketika manusia tak mampu menghadapi badai itu, Yesus hadir di sana lalu memberikan mereka ketenangan dengan menghardik angin dan badai itu ya. Tentu di situ Yesus hadir sebagai Allah ya, yang mendengarkan doa para murid, lalu kemudian mengabulkan permohonan mereka sehingga mereka pun selamat sampai tujuan karena Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Teman-teman, saudara-saudari, mungkin pesan untuk hidup kita ya, bahwa dalam menghadapi kehidupan ini tentu kita tidak terlepas dari persoalannya. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita ya. Baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan dan relasi kita ya. Mungkin kita sering berada dalam pengalaman jatuh ya. Atau kita berada dalam pengalaman di mana diri kita sudah tak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Apakah Tuhan tidur untuk kita? Sebenarnya tidak ya. Hanya kita yang enggan untuk datang kepadanya. Termasuk saya, ya teman-teman juga mungkin, saudara-saudara sekalian, bapak mama. Hanya kita yang enggan untuk datang kepada Yesus, meminta bantuannya. Di sini bacaan ini sebenarnya mau membuka iman kita, membuka kesadaran iman dan logika kita tentunya. Tuhan tak pernah tidur, tetapi Dia menantikan kita, kedatangan kita, suara kita, memohon perlindungan atau memohon bantuannya. Seperti gambaran tadi, ketika para murid itu datang, menyebut nama Yesus, Dia pun bangun dan membantu mereka sampai tujuan. Kita pun setidaknya seperti itu. Jadi persoalan kehidupan kita yang mungkin kita rasakan, beban kita yang begitu kuat, yang tak dapat kita selesaikan oleh diri kita sendiri. Disitulah sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk melibatkan Dia dalam masalah kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman ya, kiranya bacaan ini ya sungguh-sungguh meneguhkan iman kita. Tuhan tak pernah tidur. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia sedang menantikan kedatangan kita. Apakah kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan kita? Karena memang Tuhan tetap menghargai kehendak bebas kita. Tuhan hanya menanti kita datang kepadanya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin memberikan peneguhan iman kepada kita
bahwa Tuhan itu senantiasa ada untuk kita dan selalu mau membantu kita dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Semoga